كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Qur'an. Salatullahi wa salamuhu ala man ursila rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal burhan, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang dicurahkan kepada kita di hari yang istimewa hari ini, di al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha ikhtara minas sanati 13. Allah itu memilih, Allah itu memilahkan, Allah itu mengambil pilihan. Dalam satu tahun itu ada 30-an yang sangat istimewa. Puluhan yang pertama adalah al-ashrul awal min Muharram, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram ya, yang kita kenal di dalamnya ada hari Ashura. Kemudian yang kedua al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ya, kita tahu di dalamnya ada Yaumu Arafah, ada Yaumu An-Nahr atau Yaumul Adha. Dan yang ketiga adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ya. Ibaratkan orang berkompetisi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang ada di babak grand final ya, di bulan suci Ramadan ini ya. Sehingga ada ucapan yang masyhur, man haruma khairaha faqad hurima al khaira kulluha. Siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, sungguh dia terhalang dari semua kebaikan di bulan suci Ramadan. Jadi bolehlah di awal-awal Ramadan, di permulaan dulu kita kurang rajin ibadahnya, kurang konsisten tilawahnya, kurang benar-benar sedekahnya. Di pertengahan yang kedua, 10 hari yang kedua kita barangkali masih bahasa Makassarnya batu-batuang. Kalau lagi ingat kita ngaji, kalau lagi nggak semangat, lagi bad mood kita nggak ngaji ya. Tapi untuk yang terakhir ini tidak boleh. 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan tidak boleh ya. Kita harus menggiatkan diri. Tujuannya apa? Mutaharrin bi Lailatul Qadar, sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Nabi berkata, mutaharrin di dalam mendapatkan Lailatul Qadar adalah motivasi yang paling penting bagi seseorang untuk bisa menggapai Lailatul Qadar ya. Dan sudah tidak
diragukan lagi bahwa banyak riwayat yang masyhur yang menyebutkan bahwa yang mencari Lailatul Qadar hendaklah mencari di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, "Man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20." Siapa yang ingin menanti, mendapatkan, menunggu Lailatul Qadar, maka carilah dia di malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Ya, sehingga dalam kitabnya Hasan Al-Khubawi disebutkan kenapa Lailatul Qadar identik dengan malam ke-27? Sebab jumlah huruf dari kalimat Lailatul Qadar itu ada 9. Ya, coba ibu-ibu ingat, Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Dan kata-kata Lailatul Qadar pada surah Al-Qadr terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum. Nah, diulang 3 kali sehingga mereka berkesimpulan, mungkin ini ulama yang pandai matematika ya, jadi 9 dikali 3 berarti 27 ya, sehingga ya menguatkanlah hadis Nabi, "Man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sabi' wal 20." Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kekuatan, motivasi yang sempurna untuk bisa menggapai Lailatul Qadar di Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diminta oleh panitia atau pengurus kepada kami, di hari ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan qiraah ya, hal-hal yang ada hubungannya dengan bacaan Al-Qur'an kita, yang dimana di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Qur'an. Ya, kita ingat dalam biografi para ulama kita, para ulama banyak yang mereka ya memilih untuk banyak khatam Al-Qur'an di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan ada seorang ulama yang mereka khatam setiap malam ya di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, subhanallah. Ya, tema kita hari ini adalah beberapa peringatan. Peringatan maksudnya adalah banyak orang yang lalai, banyak orang yang terlena dengan beberapa bacaan berikut, sehingga perlu ditambih, perlu diingatkan bahwa bacaan itu tidak seperti apa yang ada pada tulisannya. Nah, ini keanehan lagi dalam Al-Quran ya, di mana tulisannya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam membacanya. Sebab ada bacaan yang tulisannya secara kaidah harusnya dibaca panjang, tapi ternyata tidak boleh dibaca panjang. Nah, atau sebaliknya, ya dia dibaca, kalau dalam satu kaidah dia harus dibaca pendek, ternyata dia dibaca panjang. Nah, ini beberapa peringatan. Nanti akan kita tampilkan dan ibu-ibu bisa membacanya nanti di tampilan kita ini. Untuk sementara kita menuliskan dulu 15 ya bacaan-bacaan yang perlu diperhatikan. Tapi kalau saya lihat dalam buku Gharaibul Alfaz wal Qiraah ya, ini lebih 40 bacaan-bacaan yang tidak banyak diperhatikan oleh para qurra, orang-orang yang baca Al-Quran, dan sering terlena mereka dalam membacanya ya. Kita mulai yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah di juz 1 ayat 35. Nanti sesudahnya ada surah Al-Baqarah juga, masih di juz 1 ayat 57 ya, sambil ditandai mushafnya nih ibu-ibu dan dilihat di tampilan kita. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 125 ya, masih juz 1 juga. Lalu ada surah An-Nisa di juz 4 ayat 23 ya, An-Nisa ayat 23. Ayatnya agak panjang ini
di halaman terakhir dari juz 4 ya. Itu yang menunjukkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 29. Ya. Kemudian di surah Al-Maidah lagi juz 6 ayat 38. Lalu di surah Al-An'am di juz 7, Al-An'am di juz 7 ayat 34. Ya, ibu-ibu sambil ditandai mushafnya nanti untuk kita praktekkan dan kita perhatikan apa yang ada dalam bacaan itu sehingga ini menjadi perhatian oleh para qurra, ya orang-orang yang ahli dalam baca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-8 adalah di juz 7 lagi Al-An'am ayat 39. Al-An'am ayat 39. Kemudian yang ke-9 di juz 8 surah Al-A'raf. Ini terdapat dalam 2 ayat yang berurutan. Ya, jadi ayat yang ke-38 dan ke-39. Fokusnya pada satu kata. Ya, pada satu kalimat yang ada pada 2 ayat tersebut. Kemudian yang ke-10 di juz 9 surah Al-A'raf ayat 145. Ya, nanti kita lihat apa yang ada pada Al-A'raf 145 dan bagaimana bacaan-bacaan yang ada pada ayat tersebut. Kemudian juz 9 lagi Al-A'raf 176. Ya. Ini sebetulnya dalam kaidah tajwid ada ya, kaidah tentang idgham. Ya, tapi kadang-kadang masih ada yang terlena dalam membacanya. Ya, kemudian ini yang sering ditanyakan kepada kita. Juz 9 surah Al-A'raf ayat 177. Ya, 177. Kalau nanti tidak semuanya sempat kita praktekkan, jadi ibu-ibu memperhatikan saja catatan kita dalam tampilan ini, lalu nanti melihat mushafnya dan dibaca bagaimana halnya, ya, bagaimana seharusnya bacaan itu harus dipraktekkan. Kemudian yang ke-13 juz 9 lagi surah Al-A'raf ayat 158. Ya, 158. Kemudian yang ke-14 surah At-Taubah juz 10 ayat 47. Ayat 47. Kemudian yang ke-15 untuk sementara sampai 15 dulu, ya, yaitu surah Hud di juz 12 ayat 66. Ya. Surah Hud ayat 66. Ya. Itulah beberapa ayat yang akan kita kaji pada hari ini, ya, di majelis kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan berkah yang lebih banyak lagi. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari qiraatul Quran yang kita baca di setiap waktu, terlebih di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini. Ya. Baik ibu-ibu, mari kita lihat dan kita praktekkan surah Al-Baqarah, ya, juz 1 ayat 35. Ya, nanti kita perlihatkan di situ apa yang istimewa pada bacaan itu sehingga perlu diperhatikan dengan baik-baik. Ya, akan diberikan contoh bacanya oleh santri kita. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, pada kalimat wala taqraba fatakuna, tadi bacaan anak
kita kurang sedikit panjang ya. Jadi dibaca panjang satu alif. Satu alif itu kalau dalam tajwid 2 ketukan. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula. Ya, lanya panjang juga. Satu alif atau 2 ketukan. Ya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Karena banyak orang-orang yang membacanya dengan dibaca pendek. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Padahal yang benar taqraba fatakuna. Ya, tentu ini melalui beberapa sampel ya yang dilihat oleh para ulama kita, beberapa kekeliruan yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Itu ibu-ibu ya, Al-Baqarah ayat 35. Ya. Sekarang yang kedua, Al-Baqarah ayat 57. Ya. Coba kita perhatikan bacaan anak kita atau santri kita. Ya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, saya sering juga mendengar bacaan santri-santri kalau lagi menghadapkan atau lagi musyafahah ya. Mereka kadang-kadang keliru dalam membaca lafaz wa ma zalamuna. Ya, sering membacanya pendek. Wa ma zalamuna walakin kanu. Ya, padahal yang benar adalah dibaca panjang. Ya, sehingga inilah apa ya namanya? Inzilak atau terpelesetnya lidah dalam baca itu karena ya tidak memperhatikan ya, huruf yang sebenarnya dalam mushaf tadi. Jadi yang benar adalah nanya dibaca panjang. Sebetulnya nggak aneh ini. Yang aneh adalah kadang-kadang kurang perhatian di dalam membacanya sehingga menjadi titik fokus perhatian para ulama tentang hal-hal yang dimaksudkan tadi. Jadi dibacanya panjang. Wa ma zalamuna. Satu alif, 2 ketukan ya. Wa ma zalamuna. Ya, 2 kali mengetuk atau dibaca mat. Ya, kita lihat lagi berikutnya Al-Baqarah ayat 125. Ya, ini kisah tentang Ibrahim dan putra beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk ya membersihkan Baitullah ya sebagai tempat untuk orang-orang yang i'tikaf ar-ruk'a as-sujud, orang-orang yang rukuk dan sujud di Baitullah. Ya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya, coba diulang sedikit lagi. Keliru dalam ibtida ya, keliru dalam memulai. Bukan baiti lit-taifin, tapi mulainya adalah antahira. Ya, coba diulang lagi. antahira baiti lit-taifin
الساجدين والركع السجود. Ya, terima kasih. Pada lafaz antohiro, ya, karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, membacanya pendek di situ. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Ya, kadang ada orang bacanya yang dipendekkan saja. An tahhira baitiya lit-taifin. Ya, mestinya dibaca ro panjang satu alif seperti yang sudah kita sampaikan dalam tampilan tadi. Berikutnya juz 4 surah An-Nisa ayat 23 ya. Surat yang agak panjang ini ya, menerangkan tentang muharramat ya, atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Ya, cukup sampai di situ saja. Fokusnya adalah pada kalimat warobaibukumul lati. Ya, karena sering orang membaca tidak memperhatikan huruf ba ya, pada lafaz robaibukum. Mereka sering membacanya warobaikum ya, bukan ibukum. Sehingga ini tentu dari beberapa pengalaman para asatidz ya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kalimat di surah An-Nisa ayat 23 ini perlu dijadikan sebagai perhatian. Jangan sampai orang membacanya langsung saja warobaikum, padahal ada robaibukumul lati. Ya, jadi huruf ba di situ kadang-kadang terlupakan atau terabaikan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, pada lafaz robaibukum ya. Ya. Berikutnya surah Al-Maidah ayat 29. Al-Maidah ayat 29. Ya, silakan diperhatikan ibu-ibu di juz 6 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Ya, kisah tentang dialog antara dua putra Adam ya. Ya, dalam riwayat disebutkan namanya adalah Qabil dan Habil. Ya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Ya, sesudah hamzah itu ada huruf alif. Ya, di beberapa mushaf. Sehingga yang tidak perhatian mereka membacanya panjang. Antabu'a, padahal hanya dibaca pendek. Ya, dari kata ba'a yabu'u. Ya, artinya apa? Kembali kepada Allah. Ya.
Sehingga di situ diperhatikan, ya, menjadi perhatian para ulama, para ahli qiraah bahwa antabu'a, a-nya dibaca pendek saja, tidak boleh dibaca antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Jadi a-nya dibaca pendek. Ya, berikutnya. Ini bukan aneh tapi hanya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau para qari'ul Qur'an. Juz 6 Al-Maidah ayat 38. Ya, 38. Kisah tentang hukum tentang pencuri, ya. Ya, di mana Allah mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dan sama-sama. Jadi tidak ada perbedaan gender dalam Islam itu. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ya, pada lafaz bima kasaba yang menunjukkan di situ ada dhamir untuk ya, dua orang. Ya, dhamir untuk kata ganti untuk dua orang. Sebab wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ya, karena apa? Banyak orang yang membacanya banyak dibaca pendek. Bima kasabana kana minallah. Ya, jadi yang benar adalah bima kasaba. Berbeda ya, Bu. Di atas tadi antabu'a, a-nya ada alifnya tetapi dibaca pendek. Ini kasaba ada alifnya tetapi harus tetap dibaca panjang. Ya. Berikutnya Al-An'am ayat 34. Ya. Al-An'am ayat 34 terdapat di juz 7 ya. Silakan diperhatikan ya, bacaan santri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Pada lafaz min naba'i di mushaf ditulis min naba'i itu sesudah hamzah ada huruf ya, ya atau hamzahnya bertengger di atas huruf ya. Ya. Mestinya kalau kita membaca hukum tajwid ada mad, naba, kemudian ada hamzah. Kayaknya ini kalau dihitung-hitung ini kayaknya mad wajib muttasil ya, sehingga ada orang yang keliru membacanya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, padahal yang benar adalah min naba'i. Ya, banyak dibaca panjang tapi dibaca pendek. Ya. Itu untuk perhatian para qari, orang yang baca Al-Qur'an. Ya. Al-An'am ayat 34. Sekarang Al-An'am lagi. Al-An'am ayat 39 masih terdapat di juz 7. Ya, silakan diperhatikan ibu-ibu mushafnya sambil kita dengarkan bacaan santri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kazzabu biayatina summun wa
وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Ya, pada lafaz yasha'illahu. Ya, hampir mirip di atasnya tadi ya, 634 ya. Min naba'il, ba-nya dibaca pendek. Sekarang yasha'i, sya-nya juga dibaca pendek. Meskipun di mushaf tulisannya shin, kemudian ada alif. Ya, kemudian ada hamzah yang berbaris i. Ya, seakan-akan kalau hanya dihitung-hitung sendiri, tidak musyafahah atau tidak diperhatikan, dia membacanya harus panjang. Ya. May yasha'illahu. Ya, padahal sya-nya harus dibaca pendek. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya, maka Allah akan menyesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang kedua ini. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menempuh jalan yang mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Masih ada berikutnya, diperhatikan ibu-ibu, dua ayat yang berurutan, Al-A'raf ayat 38 dan Al-A'raf 39. Ini kisah dua kelompok di akhirat nanti, ahli surga dan ahli neraka. Tapi fokusnya pada ayat ini adalah orang-orang yang ada di neraka, mereka saling menyalahkan. Ya, sehingga kelompok-kelompok yang merasa mereka mengikut dulu di dunia menyalahkan orang-orang yang diikuti. Sehingga mereka nuntut, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang saya ikuti itu azab 2 kali lipat dari kami. Ya, maka orang yang diikuti pun berkilah. Ya, kenapa kami harus mendapatkan azab 2 kali? Ya, nanti kisahnya kita dengarkan. Ya, silakan dibaca 38 dan 39 surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Subhanallah ya, kalau kita baca seperti ini dan kita merenungkan maknanya atau artinya. Jadi Allah berkata kepada orang-orang yang sudah divonis untuk masuk neraka, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Allah berfirman, masuklah kamu ya ke dalam neraka. Ya, dalam kelompok orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk neraka dari golongan jin dan manusia. Ya. Kullama dakhalat ummah la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk golongan ke dalam neraka tadi, la'anat ukhtaha, mereka mengutuk ya teman-temannya. Ya, ini gara-gara kau dulu saya bisa masuk neraka seperti ini. Gara-gara saya ikut kamu ini. Ya, maka dalam surah yang lain dikatakan al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai dulu di dunia,
Mereka nanti di akhirat akan saling menyalahkan, menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang cintanya berdasarkan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraqu fiha jami'an, sehingga ketika mereka sudah berkumpul dalamnya semuanya dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna. Mereka berkata, Tuhan, curhat pada Allah, ya Allah, mereka lah yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepada mereka adab yang berlipat-lipat di neraka ini. Sebaliknya orang-orang yang merasa tadi dituntut oleh teman-temannya tadi berkata, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadlin fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Kenapa mesti kamu dilebihkan dari kami? Kita kan sama-sama sudah masuk neraka. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Rasakanlah adab dari Allah sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap kita akan menanggung dosa kita sendiri, dan tidak ada nanti orang yang saling menanggung dosa. Tidak boleh orang nitip dosa kepada orang yang lain atau dia request surga kepada orang lain. Jadi setiap manusia nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nama pribadinya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari saling mengutuk seperti ahli neraka yang diriwayatkan dalam ayat ini. Jadi fokusnya adalah pada kalimat ulahum. Tidak dibaca ulahum tapi ulahum. U-nya tetap dibaca panjang. Padahal dalam beberapa qiraah kita bacanya pendek, Bu ya. Ulaika ulul an'am, ulul albab. Maaf, ulu itu biasa dibaca. Ini ula, u-nya tetap dibaca panjang. Berikutnya ayat 145 Al-A'raf 145. Silakan diperhatikan bacaan santri kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Sa'urikum, bukan dibaca saurikum tapi sa'urikum. Coba apa bedanya dengan yang di atas tadi? Ulahum, sama kan? Jadi ketika tidak diperhatikan maka orang akan terjerumus dalam bacaan yang keliru. Yang di atas tadi 38 dan 39 dibaca ulahum li ukhrahum. Ini saurikum, tidak dibaca saurikum tapi u-nya dibaca pendek. Saurikum daral fasiqin. Berikut mungkin yang terakhir ya. Nanti selanjutnya Ibu bisa perhatikan sendiri yang sudah kita tuliskan dalam tampilan kita. Al-A'raf 176. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب
إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ya, yalhas. Ya. Ketika diwakafkan dia dibaca yalhas. Ya, tapi ketika diwasalkan harus dibaca idgham. Yalhaz dzalika. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas aw tatrukhu yalhaz dzalika, tanpa harus memunculkan atau menunjukkan huruf sa lagi. Ya, huruf sa-nya sudah lebur menjadi huruf zal tadi. Yalhaz dzalika. Tidak usah dibaca yalhaz dzalika. Ya, ini bacaan-bacaan yang perlu diperhatikan. Dan selebihnya pada urutan yang ke-12 juz 9 Al-A'raf ayat 127, nanti Ibu bisa baca sendiri. Kemudian Al-A'raf 158, ya, pada kalimat jami'anil ladzi, bukan jami'anil ladzi tapi jami'anil ladzi. Kemudian At-Taubah ayat 47 pada lafaz wala awda'u, tulisannya panjang tapi dibaca pendek, wala awda'u khilalahum. Ya, kemudian pada juz 12 surat Hud ayat 66 yaumi'id. Ya, yang sering itu adalah yauma'id. Ini bacanya adalah yaumi'id. Harus diperhatikan, jangan sampai keliru dalam membaca huruf mim yang mestinya di kasrah tapi kita ya selalu membacanya dengan fathah, yaumi'id. Dan berikutnya insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Beginilah Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Tentu segala kelebihan dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kurang, yang khilaf tentu dari kekurangan dan kekhilafan saya pribadi. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mutaharrin, orang-orang yang senantiasa berharap untuk bisa menggapai Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang paling istimewa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.